Awal mulanya saya sebenarnya lulusan STM, teknik mesin, jadi nggak ada hubungannya sama pertanian. Nah, saya lulus tahun 2015, habis lulus saya langsung merantau ke Bekasi. Nah, saya kerja di perusahaan Jepang dulu, kurang lebih 5 tahun, terus saya jatuh sakit. Nah, pas sakit ini saya terpaksa harus resign karena sudah benar-benar komplikasi. Awal mulanya memang gara-gara asam lambung kayak gitu, tapi karena ditahan akhirnya menjalar ke batu empedu bahkan ke livernya kayak gitu. Nah, akhirnya pulang kampung, di kampung ada yang menyarankan konsumsi lidah buaya, dan alhamdulillah setelah rutin konsumsi lidah buaya sekarang sudah nggak kumat lagi. Kebunnya Yang di sebelah sana. Baik, perkenalkan nama saya Markus Nanang Setiawan, biasa dipanggil Mas Nanang, lidah buaya. Tapi bukan karena saya buaya darat. Kebetulan di sini saya owner sekaligus founder dari Marvera Aloe Vera Industri, yaitu sebuah usaha yang bergerak di bidang budidaya, pengolahan, dan juga pelatihan lidah buaya seperti yang ada di belakang saya. Nah, kami lokasinya ada di Ngijorejo, RT 3 RW 2, Desa Nggari, Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta. Baik, awal mulanya memang kami budidaya dari 2017, akan tetapi kami mulai mengarah ke pengolahan lidah buaya itu dari 2020. Nah, saat pandemi kayak gitu. Nah, itu memang karena saya melihat potensi dari lidah buaya sendiri yang pertama cocok tumbuh di Gunung Kidul, yang notabene Gunung Kidul itu adalah tempat yang kering, susah air. Nah, lidah buaya adalah tumbuhan yang malah cocok nih tumbuh di tempat yang kering seperti itu. Selain itu, saya melihat dari lidah buaya sendiri, produk turunannya itu banyak banget. Bisa diolah menjadi produk pertanian, produk farmasi, kesehatan, makanan minuman, sampai ke produk pariwisata seperti itu. Jadi mulai 2020 kami pertama kali bikin itu minuman nata ada aloe vera kayak nata de coco itu. Dari tahun ke tahun kami bikin produk turunan yang lain, mulai dari wedang lidah buaya, terus ada permen jeli lidah buaya, terus ada bubuk lidah buaya, bubuk murni, keripik, dan sebagainya. Nah, di 2023-2024 ini kami juga sudah membuka pelatihan terkait budidaya lidah buaya dan juga pengolahannya. Dan alhamdulillah juga sudah banyak yang datang ke tempat kami, baik kami juga diundang ke tempat teman-teman seperti itu. Awal mulanya saya sebenarnya lulusan STM, teknik mesin, jadi nggak ada hubungannya sama pertanian. Nah, saya lulus tahun 2015, habis lulus saya langsung merantau ke Bekasi. Nah, saya kerja di perusahaan Jepang dulu, kurang lebih 5 tahun, terus saya jatuh sakit. Nah, pas sakit ini saya terpaksa harus resign karena sudah benar-benar komplikasi. Awal mulanya memang gara-gara asam lambung kayak gitu, tapi karena ditahan akhirnya menjalar ke batu empedu bahkan ke livernya kayak gitu. Nah, akhirnya pulang kampung, di kampung ada yang menyarankan konsumsi lidah buaya, dan alhamdulillah setelah rutin konsumsi lidah buaya sekarang sudah nggak kumat lagi. Nah, ini adalah salah satu alasan saya juga memproduksi olahan lidah buaya, karena saya sendiri sudah merasakan manfaat dari lidah buaya untuk dikonsumsi. Betul, jadi dari saya ngerasain manfaatnya sendiri, terus saya cobain ke teman-teman yang punya keluhan sama, ternyata mereka juga merasakan manfaatnya kayak gitu. Sebenarnya saya belajar mandiri, jadi saya belajar dari internet, terus saya belajar dari teman-teman yang sudah berjalan duluan kayak gitu. Jadi saya benar-benar dari nol yang nggak tahu pertanian, ya mungkin dari orang tua saya petani ya, tapi memang lidah buaya ini adalah tumbuhan yang unik, berbeda dengan yang lainnya. Biasanya kan cuma palawija kayak gitu. Nah, lidah buaya itu adalah tumbuhan yang beda sama palawija. Biasanya kan palawija kalau tanam, panen nanti nanam lagi. Nah, lidah buaya tidak. Lidah buaya adalah tanaman yang sekali tanam tapi jangka panennya itu bisa sampai puluhan tahun. Nah, itu saya belajar dari orang-orang yang sudah duluan berkecimpung di lidah buaya juga. Nah, saya belajar dari internet, dari YouTube, dan juga artikel-artikel yang ada di Google seperti itu. Tantangan sendiri adalah pertama itu memang di marketing atau penjualan produknya, karena orang itu masih awam banget. Biasanya kan lidah buaya buat sampoan, buat sabun, dan sebagainya. Nah, ini saya mengolah menjadi berbagai macam produk makanan.
Nah, orang pada antara takut dan penasaran nih Mas. Lidah buaya kok dimakan gitu. Nah, itu adalah salah satu tantangan saya untuk mengedukasi lebih bahwa lidah buaya itu banyak banget mengandung vitamin-vitamin dan juga yang bagus untuk kesehatan tubuh kita kayak gitu. Mungkin seperti itu untuk yang pertama. Yang kedua mungkin karena saya berangkat dari minus ya, karena dulu waktu saya sakit dan modal saya juga terbatas. Nah, itu di permodalan. Mungkin kalau di permodalan ini saya lebih ke memutarkan modal atau keuntungan itu untuk modal terus. Jadi dari step ke step gitu. Jadi nggak langsung yang modal gede itu nggak. Tapi dengan alat seadanya, alat yang ada di rumah, terus bahan-bahan ya juga seadanya kayak gitu. Nah itu ketika saya nanti jual itu mendapat keuntungan. Nah keuntungan itu nanti saya putar ke modal lagi. Jadi memang di tempat kami organik. Jadi tidak menggunakan pupuk kimia sama sekali. Kenapa? Pertama kita ngirit Mas. Kita ngirit. Jadi saya juga belajar dari bapak saya, itu kebetulan seneng yang ngirit-ngirit gitu. Kami menggunakan pupuk kandang dari kotoran kambing, terus kami juga menggunakan sisa-sisa produksi. Nah, biasanya kan kulit-kulit lidah buaya itu nggak terpakai atau tidak terproses. Nah, itu kami fermentasikan secara alami, kami gunakan pupuk untuk lidah buaya. Jadi dari lidah buaya ke lidah buaya lagi. Organiknya ya dari sampah-sampah organik, selain dari lidah buaya juga dari rumput-rumput liar, terus daun-daun kering, buah-buah yang sudah basi kayak gitu. Itu kami fermentasikan, kami kumpulkan dalam tong dan wadah-wadah di dekat-dekat lidah buaya juga nanti kita per 3 bulan itu bisa dikasih pupuknya kayak gitu. Untuk tantangan di budidayanya sebenarnya ada 2. Yang pertama, lidah buaya itu adalah tanaman yang wajib kena cahaya matahari. Nah, akan tetapi kalau musim penghujan, lidah buaya nggak mau terlalu banyak air. Nah, tantangannya adalah 2 ini. Kalau terlalu panas, lidah buaya akan menguning. Kalau terlalu basah, lidah buaya akan rawan busuk. Tantangannya 2 itu aja sih Mas. Solusinya itu ketika musim kemarau saya tumpang sari. Jadi saya tanemin beberapa tumbuhan pepaya kayak gitu, itu untuk mereduksi atau mengurangi cahaya mataharinya yang terlalu panas kayak gitu. Nah, kalau musim penghujan dikasih saluran drainase atau buat ngalirin airnya biar tidak menggenang kayak gitu. Kami menjual produknya itu lebih ke produk turunannya, produk olahannya. Jadi jarang sekali kami menjual produk mentahnya. Kenapa? Yang pertama memang kami melakukan hilirisasi produk untuk meningkatkan nilai jualnya dan juga memperluas marketnya. Kalau kita cuma jual mentahan, kalangan terbatas yang akan membelinya kayak gitu. Tapi kalau sudah bentuknya itu permen, minuman bubuk, siapa saja bisa konsumsi kayak gitu. Ya di awal-awal memang berat ya Mas menjual produk turunan lidah buaya ini karena memang awam banget nggak tahu. Maksudnya orang awam itu nggak tahu produk turunan makanan dari lidah buaya. Nah memang harus edukatif, kita yang harus aktif mengedukasi masyarakat bahwa lidah buaya itu bisa diolah, manfaatnya banyak banget. Cara saya dulu memang saya ke teman-teman orang terdekat dulu, jadi ke yang kenal-kenal dulu, kita japri satu-satu kayak gitu. Itu semata-mata untuk mengenalkan dulu. Setelah itu mulai ke kita door to door ke toko oleh-oleh dulu. Semua toko oleh-oleh di Gunung Kidul maupun di Jogja saya samperin satu-satu itu untuk menawarkan produk turunannya. Dari 2023-2024 ini kami mulai beralih ke online. Jadi konten-konten edukatif terkait lidah buaya dan pengolahannya itu ada di TikTok, di IG dan YouTube. Kami mulai mengedukasi masyarakat lebih luas lagi dan alhamdulillah mulai dikenal lebih banyak lagi masyarakat. Nah mungkin buat teman-teman juga kalau mau mulai mengenalkan produk, emang kita harus aktif dan juga pantang menyerah Mas. Jadi kalau saya pribadi, kenapa kok saya menjual produk olahannya, tidak menjual produk mentahnya? Yang pertama memang karena produk olahan itu nilai jualnya itu akan lebih gitu, menambah nilai jual. Yang kedua, marketnya itu lebih luas. Jadi dengan produk olahan kita bisa menjangkau masyarakat yang lebih luas. Kalau udah bentuknya permen atau minuman bubuk itu tadi juga sudah saya jelaskan bahwa lebih banyak yang bisa konsumsi kayak gitu. Buat teman-teman juga ini pengalaman saya. Pengalaman ketika saya down atau frustasi itu pernah terjadi dan saya memutuskan untuk mencoba mencari pekerjaan kayak gitu dan akhirnya cuma kuat 3 bulan. Gitu. Itu adalah momen titik balik saya benar-benar harus fokus kayak gitu. Jadi ketika saya sudah terjun dalam sebuah usaha, ternyata tidak bisa pikirannya itu tercabang atau fokusnya itu terbagi. Harus benar-benar fokus. Ketika menemukan masalah atau kegagalan itu harus dicari solusinya dan jangan malah lari dari masalah kayak gitu. Itu yang saya lakukan dulu. Akhirnya saya memutuskan untuk resign dari pekerjaan yang 3 bulan tadi dan benar-benar fokus.
cari solusi, cari masalah juga. Masalah itu juga perlu dicari untuk mengantisipasi masalah-masalah berikutnya. Kayak gitu sih Mas. Rugi pernah Mas, jadi saya juga mencoba sistem reseller dulu. Nah, saya membuka kesempatan buat teman-teman yang reseller, tapi dulu itu karena saya terlalu percaya kepada orang mungkin. Nah, saya kirim produknya dulu, nanti kalau udah laku kan baru dibayar kayak gitu. Nah, ternyata setelah dibawa produknya uangnya nggak kembali, itu beberapa kali, dan itu jadi pembelajaran berharga Mas. Untuk masyarakat sekitar mungkin juga beberapa sudah merasakan manfaatnya mungkin ya. Jadi dari ketika ada kunjungan, teman-teman atau masyarakat di sekitar itu juga ikut turut serta dalam kegiatan tersebut, baik itu nanti di edukasinya, baik itu nanti di pengadaan toilet, di parkir kayak gitu, itu juga melibatkan masyarakat sekitar. Mungkin kalau saya sendiri, alasan kenapa saya masih fokus di lidah buaya ini, yang pertama, lidah buaya ini banyak banget manfaatnya Mas, baik itu buat diri saya pribadi, baik itu juga untuk orang lain. Yang pertama, karena dampak manfaatnya dari kesehatan, baik itu juga dari kesejahteraannya kayak gitu. Nah, yang kedua, jangka panjangnya lidah buaya ini menjadi sorotan, mungkin lebih luas lagi ke dunia internasional kayak gitu, karena lidah buaya itu adalah tanaman yang ajaib kayak gitu. Bisa masuk ke dunia kesehatan, farmasi, kosmetik, biasanya buat masker, sampo dan sebagainya. Itu juga bisa ke pariwisata juga. Jadi menurut saya potensi dari lidah buaya itu masih banyak bisa dikembangkan lagi. Itu menjadi PR saya Mas. Kayak gitu. Buat teman-teman yang mau belajar bareng atau sharing bareng terkait lidah buaya, bisa menghubungi di kontak saya di 087 839 751 692, atau bisa melalui website kami di marvera-aloevera.com kayak gitu. Terus kalau mau berkunjung, teman-teman bisa ketik aja di Google Map lidah buaya Marvera. Kami juga bisa mengadakan pelatihan di tempat teman-teman. Barangkali teman-teman udah nanam nih lidah buaya tapi nggak tahu cara ngolahnya. Nah, nanti kami bisa datang bersama tim, nanti bisa hubungi kontak saya apa di website tadi. Ini terkait digitalisasi ya, nggak hanya website teman-teman. Jadi mungkin di era sekarang, apalagi di era digital ini, kita harus memanfaatkan platform-platform atau media-media yang ada di dunia digital gitu. Baik itu website, itu akun TikTok, akun YouTube, Instagram. Kenapa? Karena ini adalah alat atau sebuah tombak kita untuk menyasar masyarakat lebih luas lagi ya gitu. Di era sekarang itu nggak perlu kita punya toko yang di pinggir jalan luas. Itu sebenarnya adalah salah satu alternatif dengan kita membuka website. Itu sebuah toko kita sebenarnya gitu, toko online. Jadi saya kira itu walaupun bikinnya mungkin orang bilang mahal gitu, tapi sebenarnya lebih mahal kita bikin toko yang offline gitu daripada kita bikin website. Dan itu dampaknya luar biasa teman-teman, meningkatkan kepercayaan dari customer sendiri, terus menjangkau masyarakat itu lebih luas, bahkan ke internasional seperti itu. Untuk saya pribadi harapannya di 5 tahun ke depan, mungkin 5-10 tahun ke depan gitu, dari usaha saya sendiri, usaha saya semakin bisa berkembang dan menambah produk-produk inovasi lagi, dan juga dampaknya bisa dirasakan oleh lebih banyak lagi masyarakat gitu, baik itu masyarakat di lingkungan sekitar saya dan masyarakat luas secara nasional, baik itu pun internasional gitu. Terus buat teman-teman semua yang baru mulai usaha atau teman-teman yang pengen buat usaha, mulai dulu dari hal-hal yang kecil. Terus ketika teman-teman menemui masalah atau menemui kegagalan, itu sebenarnya adalah sebuah awal atau keberhasilan teman-teman. Kenapa? Karena teman-teman adalah salah satu orang yang berhasil memulai. Nah, memulai itu adalah hal yang paling sulit, teman-teman. Nah, yang kedua adalah ketika kita sudah terjun dalam satu bidang, tekuni hal tersebut. Jangan sampai ketika teman-teman nanti kena kegagalan atau masalah, itu langsung putus asa. Kenapa? Karena kalau kita putus asa, kita cari bidang lain, belum tentu kita berhasil di bidang itu, dan kita harus belajar lagi, terus gitu terus. Beda cerita kalau kita fokus dalam satu bidang, kita bisa melakukan evaluasi terkait kegagalan kita. Itu akan seperti pisau yang semakin diasah itu akan semakin tajam. Mungkin seperti itu, tetap semangat dan sukses terus buat teman-teman semua. Terima kasih, sampai ketemu di lain waktu. Dadah.